Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu Ibu Siti Alia, SEMSI, serta rekan-rekan kelas AA sekalian. Perkenalkan, saya Rahman Dwi Setianingrum dengan NIM belakang 2874. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan proyek akuntansi biaya saya yang berjudul Laporan Perhitungan Harga Pokok Produksi Arem-Arem Bu Yuria. Yaitu adalah latar belakang. Mulai dari latar belakang, mengapa penelitian ini penting? Pertama, kita tahu bahwa tentang UMKM kuliner di era pasca pandemi ini sangat dinamis. Pelaku usaha dituntut untuk adaptif, kreatif, dan efisien dalam mengelola biaya agar tidak terjadi pemborosan operasional. Kedua, di sini pentingnya akurasi biaya. Banyak UMKM gagal bertahan karena salah satu menentukan harga jual. Penentuan margin laba yang layak hanya bisa dicapai jika kita menghitung harga pokok produksi atau HPP secara akurat. Inilah yang menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan strategis bisnis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, ada dua rumusan masalah yang diangkat. Yang pertama, metode apa yang paling tepat untuk menentukan HPP arem-arem Bu Yuria? Yang kedua, bagaimana implementasi perhitungan HPP tersebut secara sistematis. Selanjutnya ada tujuan masalah. Sejalan dengan itu, tujuan dari proyek ini adalah untuk menemukan metode akurasi biaya yang selaras dengan karakteristik usaha Bu Yuria, sekaligus melakukan kalkulasi real agar menghasilkan laporan profitabilitas yang terprosesi. Yang selanjutnya ada landasan teori akuntansi biaya. Sebagai acuan dasar akuntansi biaya didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, hingga pengajian biaya pembuatan dan penjualan produk. Informasi ini menjadi alat ukur krusial bagi manajemen untuk memantau laba atau rugi. Dalam teori, klasifikasi utama dikelompokkan menjadi 3 hal berdasarkan fungsi pokok, produk versus non-produksi, hubungan dengan produk langsung versus tidak langsung, dan perilakunya terhadap pendapatan tetap versus variabel. Selanjutnya ada penentuan dan pengumpulan biaya. Untuk memecahkan masalah pada usaha Bu Yuria, metode yang saya gunakan adalah yang pertama, ada metode full costing, di mana kita memasukkan seluruh elemen biaya produksi tanpa terkecuali, mulai dari bahan baku utama, bahan penolong, tenaga kerja, hingga overhead pabrik, baik tetap maupun variabel, ke dalam harga pokok produk. Yang kedua, ada metode harga pokok proses atau proses costing. Metode ini sangat cocok untuk UMKM arem-arem Bu Yuria karena karakteristik usahanya memproduksi barang yang standar secara massal dan kontinu. Di sini ada profil UMKM arem-arem Bu Yuria. Mari kita lihat profil usahanya. UMKM arem-arem Bu Yuria ini berlokasi di Desa Beringin, Batale, Jepara, dan bergerak di bidang catering makanan tradisional. Produk utamanya adalah arem-arem isi tahu dan daging ayam giling. Observasi dilakukan pada periode 20 Mei hingga 30 Mei 2026 dengan total output produksi sebanyak 1.500. Selama periode tersebut tercatat transaksi operasional berupa pembelian bahan baku sebesar 1.410.000, bahan penolong di tanggal 21 Mei dan 22 Mei masing-masing 520.000 dan 265.000, serta biaya tenaga kerja langsung untuk upah borongan 3 orang pekerja sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada catatan transaksi operasional pada bulan Mei 2026. Pada tanggal 20 Mei, membeli bahan baku beras premium 30 kg, tahu putih 5 ember, daging ayam giling 4 kg, dengan jumlah alokasi 1.410.000. Pada tanggal 21 Mei, bahan penolong minyak goreng curah 15 liter, santan kelapa 10 butir, rempah dan cabai dengan jumlah alokasi 520.000. Pada tanggal 22 Mei, bahan penolong minyak goreng curah 15 liter, santan kelapa 10 butir, rempah dan cabai dengan jumlah alokasi Rp265.000. Pada tanggal 30 Mei, biaya tenaga kerja langsung atau PTKL upah borongan untuk 3 orang pekerja langsung dengan jumlah alokasi 1 juta. Selanjutnya ada struktur dan proporsi biaya produksi. Dari catatan transaksi tersebut, jika kita visualisasikan ke dalam diagram lingkaran, total biaya yang dikeluarkan adalah
Rp3.195.000. Proporsi biaya terbesar dipegang oleh biaya bahan baku, yaitu sebesar 44,1% atau Rp1.410.000. Diikuti oleh biaya tenaga kerja langsung sebesar 31,3% atau Rp1 juta. Proporsi biaya terbesar dipegang oleh biaya bahan baku, yaitu 44,1% atau Rp1.410.000. Diikuti oleh biaya tenaga kerja langsung sebesar 31,3% atau Rp1 juta. Biaya bahan penolong sebesar 16,3% atau Rp520.000. Dan terakhir, biaya overhead pabrik atau BOP sebesar 8,3% sebesar Rp265.000. Slide berikutnya adalah laporan harga pokok produksi. Berikut adalah tabel rincian laporan harga produksi untuk menghasilkan 1.500 buah arem-arem. Biaya bahan baku utama menghasilkan kos sebesar 940,0 per unit. Biaya bahan penolong sebesar 346,7 per unit. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 666,6 per unit. Biaya overhead pabrik sebesar 176,7 per unit. Sehingga jika ditotal secara keseluruhan didapatkan harga pokok produksi atau HPP real sebesar 2.130 per unit. Selanjutnya ada kalkulasi analisis laba kota. Dengan HPP sebesar 2.130 tersebut, mari kita analisis profitabilitasnya. Di pasar, Zuria menetapkan harga jual sebesar Rp2.500. Maka untuk penjualan 1.500 unit, total penjualan yang didapatkan adalah Rp3.750.000 dikurangi dengan total HPP sebesar Rp3.195.000. Usaha Zuria sukses mengantongi laba kotor operasional sebesar Rp555.000 atau setara dengan margin keuntungan kotor 14,8% dari penjualan real. Selanjutnya ada simpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, ada 2 poin penting yang dapat disimpulkan dari proyek ini. Simpulannya adalah implementasi kombinasi metode cost costing dan full costing berjalan sukses. Metode ini berhasil mengolah angka HPP real senilai 2.130 per unit dan memberikan kepastian laba kotor sebesar Rp550.000. Saran taktis untuk meningkatkan profitabilitas atau margin laba ke depannya, saya menyarankan Zuria untuk menjalin kemitraan langsung dengan agen beras dan daging lokal di daerah Beringin, Jepara. Dengan begitu, beliau bisa mendapatkan diskon kuantitas untuk menekan biaya bahan baku. Sekian presentasi dari saya. Mari kita dukung terus digitalisasi keuangan UMKM demi kemajuan ekonomi daerah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu Lucy maupun dari kalian, persilahkan.